Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di gereja maupun yang di rumah karena mengikuti ibadah online kita. Selamat juga memperingati kenaikan Yesus ke surga. Walaupun kita dibuat gereja kita pada hari Minggu, tidak pada hari Kamis. Ya. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini berkaitan dengan kenaikan Yesus di surga. Saya memberikan subtema yang setia, sebab kenaikan Yesus di surga sebenarnya bisa beberapa tema disampaikan. Seperti waktu sesudah Yesus naik ke surga, murid-murid dengan tekun dan berhati doa bersama-sama. Ada juga perkataan Yesus yang lebih baik aku pergi, kalau aku tidak pergi, penolong itu, penghibur itu tidak turun. Tapi saya mengambil subtema yang setia. Mari kita lihat dulu video singkat tentang kenaikan Yesus ke surga, kembali ke surga karena dia memang Allah. Ya, saudara, sesuatu peristiwa yang walaupun setiap tahun kita mengingat kenaikan Yesus ke surga, tapi kalau kita melihat bagaimana cara menaiknya itu menunjukkan dia Allah luar biasa, sangat luar biasa dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dia naik ke surga dan dia hanya diam di sana, dia duduk di sebelah kanan Allah berdoa syafaat untuk saudara dan saya. Kalau Yesus tidak berdoa syafaat, tidak akan ada pemberitaan Injil. Semua akan gagal. Dari angkatan ke angkatan, generasi ke generasi. Dari sejak murid pertama, Petrus dan kawan-kawan, sampai hari ini setiap angkatan, Yesus selalu berdoa. Jadi kalau saudara dan saya bisa ada, sebagaimana ada, karena Yesus nanti saya berdoa buat saudara dan saya, doa syafaat, duduk di sebelah kanan Allah. Dia begitu setia.
Ya, Tuhan Yesus setia. Sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Bahkan kalau sedikit saja ada anak Tuhan atau pengikut Tuhan meragukan kesetiaan Yesus, itu menjadi sebuah dosa. Karena luar biasa, dia setia. Ketika dia mati di kayu salib juga dia setia sampai mati dengan penderitaan yang teramat sangat. Dan kesetiaannya juga pada peristiwa dia naik ke surga. Yesus juga setia. Dia setia menyampaikan pesan-pesan kebenaran firman Tuhan. Dan kita sudah melihat tadi videonya. Sementara dia berkata kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku, mulai Yerusalem dan Samaria, dan Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dia masih menyampaikan kebenaran firman-Nya. Dia menyampaikan janjinya juga dalam ayat 4, kisah 1. Tunggu di Yerusalem, sampai kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Di Lukas 24 ayat 49, Yesus berkata juga, tinggallah di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Jadi saudara, kalau ada yang meragukan sedikit saja, bahkan seiota itu bagian paling kecil sebuah benda, lebih kecil dari atom, itu menjadi berdosa. Yesus sangat setia, dia maha setia. Sekarang kita melihat, tadi kita sudah lihat videonya, ada banyak saksi mata. Ada banyak saksi mata ketika Yesus naik ke surga dengan kuasa yang hebat, kembali ke surga, karena dia memang Allah. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak kira-kira saksi mata yang melihat secara kasat mata ketika Yesus naik ke surga sekitar 2000 tahun yang lalu? Keempat kitab Injil, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul juga tidak menuliskan berapa banyak kira-kira saksi mata ketika Yesus naik ke surga. Tetapi kalau kita membaca dalam 1 Korintus 15 ayat 3-6 yang dikatakan Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Korintus, saya bacakan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Rasul Paulus menjelaskan, Yesus menampakkan diri sekaligus kepada 500 orang lebih, kapan? Yaitu ketika dia naik ke surga. Jadi saksi matanya 500 lebih. Sekarang pertanyaannya, apakah mereka semua menjadi saksi mata yang setia? Harusnya melihat dengan cara yang sangat spektakuler, sangat dahsyat, sangat luar biasa. Hanya Yesus satu-satunya yang sanggup. Saksi mata naik ke surga, harusnya semua menjadi saksi mata yang setia. Nggak ada alasan lagi, karena sudah melihat sesuatu yang sangat dahsyat ketika Yesus naik ke surga. Logikanya harusnya mereka semua menjadi saksi mata yang setia. Tetapi faktanya tidak demikian. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12-15. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus dan bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus.
pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, ini tentang harus ada yang menggantikan Yudas yang mengkhianati Yesus, mati bunuh diri, dan kita sudah tahu kisah ini akhirnya Matias yang terpilih, ada 2 orang, yaitu Yusuf yang disebut Barsabas dan Matias. Jadi saudara-saudara, dari peristiwa Yesus naik ke surga, dari sudut tentang saksi mata ini, saya bisa menyimpulkan yang setia kira-kira 120 lebih. Yang tidak setia kira-kira 300 lebih. Jadi kesimpulan kebenaran firman Tuhan di sini, yang setia jauh lebih sedikit, yang tidak setia jauh lebih banyak. Yang setia Petrus dan kawan-kawan sampai mereka dipenuhkan Roh Kudus. Di Kisah Rasul pasal 2, minggu depan kita akan memperingati hari Pentakosta, hari murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus, itu 120. Yang 380 entah kemana. Kalau dibikin sebuah perbandingan, lebih dari 1:3 kira-kira, seperti itu. Jadi ini yang harus menjadi perhatian dan pesan khotbah saya pada pagi hari ini. Yang setia ini jauh lebih sedikit, yang tidak setia jauh lebih banyak. Harusnya kalau melihat Yesus begitu dahsyat, ya harus setia menantikan janji Bapa. Kamu akan diberkati dari kekuasaan dari tempat tinggi, akan dibaptis dengan Roh Kudus. Janji Bapa itu memang janji Tuhan, semua janji Alkitab memang harus kita responi dengan kesetiaan. Kalau enggak setia menunggu janji Tuhan, kita tidak akan menikmati janji Tuhan apapun, janji apapun dalam bentuk yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Butuh setia, karena Allah itu pengkhotbah katakan, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya, waktu Allah. Jadi kita mesti menunggu waktu Allah sampai itu digenapi, butuh kesetiaan dalam hal ini. Jadi kita melihat seperti itu ya, saudara-saudara, bahwa saksi mata Yesus naik ke surga ternyata yang setia jauh lebih sedikit, yang tidak setia jauh lebih banyak. Mari kita lihat Matius 12 ayat 14. Kita baca bersama-sama ya, cuma satu kalimat. 1, 2, 3. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Firman Tuhan juga menegaskan banyak yang dipanggil. Banyak yang dipanggil jadi saksi mata, tetapi sedikit yang dipilih. Yang Tuhan pilih yang mana? Yang setia. Petrus dan kawan-kawan sekitar 120 murid. Kita juga kan kalau berumah tangga juga tentu menginginkan pasangan yang setia. Biar kaya, biar ganteng atau cakep, nggak setia, menghancurkan rumah tangga kita. Jadi pilih yang setia, karena banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Untuk yang benar dan berkenan kepada Allah dipakai kata sedikit. Untuk yang tidak benar dan yang tidak berkenan kepada Allah dipakai kata banyak. Dan tidak hanya pada peristiwa kenaikan Yesus ke surga, ada banyak saksi mata yang tidak setia. Tadi Matius 22 ayat 14 katakan itu. Mari kita lihat contoh-contoh yang lain, dan ini selalu berkaitan dengan akhir zaman, mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali dan tanda-tanda kesudahannya. Seperti itu, saudara, faktanya. Kita melihatnya pertama dalam Yohanes 6 ayat 59 sampai 66. Semua itu dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Kalau sudah baca ayat sebelumnya, Yesus sedang menyatakan, mengajarkan sebuah pengajaran bahwa dia adalah roti hidup yang turun dari surga. Dan kalau sudah baca selanjutnya, sebelum ayat 59 ini, Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia benar-benar akan diselamatkan. Padahal itu dalam bentuk perumpamaan. Yesus sedang bicara dia bagi roti. Kematian Yesus di kayu salib, tubuhnya dan darahnya tercurah itu bicara soal makan minum darah Yesus. Seperti itu, saudara. Dalam bentuk perumpamaan. Dan banyak yang tidak tahan.
banyak yang tidak tahan. Kita lihat baca selanjutnya, ayat 61, mulai. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengkaruniakannya kepadanya. Mulai, perhatikan ayat 66, mulai dari itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Untuk hal-hal yang enggak benar, untuk hal-hal yang mencelakai hidup, untuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Saudara, dipakai pada saat itu, mulai dari itu banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti. Sudah kelas murid, masih bisa mengundurkan diri, karena tadi dasarnya tidak percaya. Dan ini Yohanes 6 ayat 66. Sebenarnya ada pelajaran angka-angka, simbol-simbol. Ini 666. Jadi ayat ini sebenarnya dari pelajaran angka-angka bicara tentang pada masa antikris. Ya, antikris sudah ada, saudara. Pengaruhnya ada. Lewat internet juga dia akan masuk. Ada pelajaran khusus tentang hal itu, tapi saya tidak menyampaikannya. Jadi Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari itu banyak murid-murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Banyak murid mengundurkan diri, bukan sedikit murid. Kalau sedikit mungkin kita masih ada aman lah saya barangkali. Tapi ini banyak murid. Jadi ini kiranya harus memberi sebuah peringatan kepada saudara dan saya, supaya kita yang hidup di hari-hari terakhir ini, kita mengiring Tuhan tidak dengan asal-asalan, tidak dengan biasa-biasa, tapi kita harus mengiring Tuhan dengan segenap hati jiwa, segenap hati kita, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Sebab kalau kita melihat banyak murid-murid tidak lagi mengikuti dia, ini bisa secara fisik, memang mereka keluar dari kekristenan. Banyak ya, terutama artis-artis, banyak jadi pindah ke agama lain. Tapi mengundurkan diri ini juga bisa di dalam, masih jadi pengikut Tuhan, masih melayani Tuhan, masih jadi hamba Tuhan, tapi tidak lagi mengikuti dia. Ini yang kiranya harus jadi perhatian buat kita. Kayak di Lukas 16 ada 2 macam tentang anaknya yang terhilang. Si bungsu terhilang, memang secara fisik terhilang, tapi saya mau katakan, si sulung juga terhilang. Dia tidak pernah meninggalkan bapaknya. Dia tetap bersama-sama dengan bapaknya. Ini gambaran orang Kristen yang masih jadi pengikut Tuhan, masih jadi pelayan Tuhan, bahkan masih jadi hamba Tuhan. Dan kita lihat ketika si bungsu bertobat, disambut bapaknya dengan pesta yang meriah, si sulung menjadi marah, dan dia tidak mau masuk di ruang di mana bapaknya dan yang lainnya sedang menyambut si bungsu. Kemudian bapaknya keluar. Berarti si sulung juga di dalam kekristenan, tapi enggak lagi mengikuti dia. Nah, ini harus menjadi mendorong kita untuk apapun yang terjadi. Saya hanya satu, motivasi saya hidup. Mengiring Tuhan dengan segenap hati. Mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang lain lagi, Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa yang Tuhan katakan enyah dengan kata-kata yang mungkin kasar, enyah daripadaku, pembuat kejahatan. Jadi
kalau tidak melakukan firman, itu di hadapan Tuhan sama seperti sebuah kejahatan. Ini yang harus saudara dan saya sadari. Jadi kita mau tanpa segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi dalam kita mengiring kepada Tuhan, saudara kita menjadi sulit melakukan firman Tuhan. Enyah pembuat kejahatan, pembuat ketidakbenaran, kata kejahatan salinan yang lainnya, pembuat ketidakbenaran. Kalau sedikit kita masih, saya nggak termasuk kali sedikit, tapi firman Tuhan katakan apa di sini? Banyak, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Banyak, saudara. Ya saya sering pakai, gimana sih untuk melukiskan banyak sedikit? Ya mungkin kalau pakai persentase 100%, ya kalau banyak lebih dari 50%. Orang pemilu juga kan, kalau 51 aja, misalkan 100 suara, 51 dia menang. Lebih dari 50%. Banyak, saudara. Dan ini nubuatan pada hari-hari terakhir. Ini nubuatan buat mereka-mereka yang sudah dipakai Tuhan. Bisa bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat demi namaku juga. Ini kelas-kelas pelayan paling tidak. Mungkin lebih banyak kelas hamba Tuhan, bernubuat mengusir setan. Tuhan kasih kuasa untuk mengusir setan, mengadakan mujizat dan sebagainya. Tapi tidak melakukan firman. Dan ini tidak dikenal. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin selalu dikenal Tuhan dalam hadirat Tuhan, kita mesti berjuang untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Memang kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri, tapi Roh Kudus siap menolong kita, membantu kita, asal hati kita memang niat. Tuhan, niatku hanya mau melakukan firman. Aku nggak mau kemudian ketika sampai di surga engkau berkata, enyahlah engkau pembuat ketidakbenaran, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Jadi nggak bisa main-main, saudara, di hari-hari terakhir ini. Waktu sangat singkat, kita mesti sungguh-sungguh, apapun yang terjadi, fokus kita adalah mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, ya. Mari kita akan lihat Markus 13 ayat 22 dan 23. Ini mengenai tanda-tanda menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali dan kesudahan dunia. Tapi ada kata yang menarik di sini, nanti kita akan bahas di bawahnya. Saya ambil dari Injil Matius. Markus 13 ayat 22 dan 23. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya itu kepada kamu. Di hari-hari terakhir ini, Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Hari-hari di dunia maya dihebohkan ada Mesias palsu, yang dari Chinese, seorang perempuan, dari Korea juga ada Mesias palsu. Mereka sebenarnya bukan termasuk golongan kita, tapi seperti itu. Jadi saudara, di dunia maya kita juga harus berdoa. Jangan sembarang, jangan asal, oh bagus tayangan ini. Rohani kok, kok kita harus berdoa. Mana yang memang benar bisa ditonton, mana yang tidak harus ditonton. Nanti memengaruhi kita, karena dikatakan tadi, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Orang pilihan juga iblis ingin mencecar. Kalau kita masih di dalam Tuhan, kita masuk orang-orang pilihan. Berapa banyak juga di antara kita menjadi tersesat. Dia sudah orang pilihan, tapi karena membuka hati juga buat ketidakbenaran yang mungkin dia tidak sadari, akhirnya menjadi tersesat juga. Orang pilihan juga masih harus tetap waspada. Dan ini nubuatan. Sekarang kita melihat dalam Matius 24 ayat 3 sampai 5 dan kemudian nanti ayat 9 sampai 13. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya
untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspada. Tanpa pimpinan Roh Kudus kita nggak bisa waspada, saudara. Mereka-mereka yang tadinya orang pilihan dan menjadi tersesat karena hidup tanpa pimpinan Roh Kudus. Semuanya kita harus dikontrol, kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Seperti itu, saudara. Ayat 5, perhatikan ini. Sebab banyak orang yang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dipakai kata banyak orang akan datang dengan memakai nama Tuhan. Jadi bukan utusan Tuhan, tetapi memakai nama Yesus. Yang dari Korea juga saya lihat kemarin. Itu ada yang kasih komentar, mereka nggak percaya Yesus, tapi memakai nama Yesus. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah. Banyak, jadi kalau banyak kita harus percaya banyak. Jangan firman Tuhan kemudian kita rendahkan. Kalau firman Tuhan berkata banyak Mesias palsu, pasti banyak. Makanya kita perlu kewaspadaan. Kewaspadaan harus tiap hari, tiap saat. Kita bisa waspada kalau Roh Kudus memimpin kita. Dia sudah diberikan sebagai penolong, memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Dan dikatakan, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang disesatkan bukan sedikit orang, banyak orang. Dan mungkin juga orang-orang yang sudah termasuk kelas pilihan, bukan lagi dipanggil. Banyak dipanggil, sedikit yang dipilih, sudah termasuk di bagian yang dipilih. Tapi bisa aja tersesat kalau dia tidak waspada. Pesan Yesus tadi di Injil Markus, waspada. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa waspada. Tanpa hidup kita dikuasai Roh Kudus dan firman, makanya betapa pentingnya merenungkan firman itu siang dan malam. Supaya firman itu menjagai pikiran kita. Kita tidak menganalisa segala sesuatu menurut kepikiran kita, tapi menurut pimpinan Roh Kudus dan sesuai dengan kebenaran firman. Nggak ada jalan lain selain saudara dan saya juga mencintai firman Tuhan, menyukai firman Tuhan, dan merenungkan siang dan malam. Ketika pikiran kita tidak dikuasai firman, sama halnya kita sedang memberi kesempatan iblis. Pikiran-pikiran yang lain, yang tidak benar, yang duniawi masuk. Dan kehidupan manusia kan ditentukan pikirannya. Apa yang dipikirkan biasanya itu yang dia kerjakan, apa yang dipikirkan biasanya itu yang dia perkatakan, dan lain sebagainya. Ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Perhatikan ayat 10, dan banyak orang akan murtad. Banyak. Jadi jangan kita terlalu over berkata, saya emang nggak akan murtad. Siapapun kalau tanpa pimpinan Roh Kudus bisa murtad. Siapapun tanpa Roh Kudus dan firman bisa, saudara. Jadi inilah sudah waktunya, semakin dekat Yesus datang yang kedua, kita sungguh-sungguh, karena ini nubuatan. Nubuatan banyak orang akan murtad, dan pasti Tuhan genapi. Nubuatan yang enggak benar, nubuatan yang mengerikan, nubuatan yang menghancurkan kehidupan manusia. Banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ayat 11, banyak nabi-nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Selalu dipakai kata banyak, ini nubuatan. Nubuatan yang bisa menghancurkan, membinasakan kehidupan manusia. Jangan sampai saudara dan saya. Makanya kita harus sungguh-sungguh, kita harus sehati sebagai tubuh Kristus. Kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri, kita harus bersama-sama. Yang jalan sendiri-sendiri itulah yang seringkali menjadi sasaran empuk dari kuasa kegelapan. Ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, kedurhakaan bukan tambah sedikit, tapi makin bertambah banyak, lebih banyak mungkin, dan menjadi sangat banyak mungkin, makin bertambahnya kedurhakaan.
perhatikan. Jadi dijauhkan Tuhan. Tidak ada jalan lain selain saudara dan saya bersekutu dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran, lebih banyak duduk di kaki Tuhan, lebih banyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Perhatikan tadi, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini nubuatan. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, menjadi cuek, satu dengan yang lain, tidak peduli satu dengan yang lain. Lulu gua-gua, itu bisa saja terjadi. Enggak cuma di Jakarta, itu kan peribahasa orang Jakarta begitu. Lulu gua-gua. Di gereja juga saya khawatir, gereja secara massal menjadi seperti itu, saudara. Kasih orang kebanyakan, ini nubuatan. Kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sebab itu biarlah kita mau responi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan Tuhan, ampuni kalau saya enggak sungguh-sungguh. Saya mau sungguh-sungguh Tuhan, saya mau iring Kau dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku, dan segenap akal budiku. Kalau di situ kurang sedikit, itu sama halnya memberi kesempatan iblis. Iblis tidak butuh pintu yang luas lebar untuk masuk menghancurkan kehidupan manusia. Setitik celah aja bisa, saudara. Setitik celah sudah lebih daripada cukup untuk iblis mau coba-coba menghancurkan kehidupan kita. Tapi kita bersyukur ada ayat 13. Kalau nggak ada ayat 13, barangkali kita akan terlalu khawatir bagaimana. Ya, tapi di dalam Yesus tidak perlu khawatir. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini kuncinya. Bertahan sampai kepada kesudahannya. Tadi kita sudah melihat contoh. Saksi mata nggak bertahan sampai kesudahannya. Banyak yang bertahan, seperti Petrus dan kawan-kawan. Akibatnya mereka tidak menerima janji Bapa tentang kepenuhan Roh Kudus. Bertahan sampai kesudahan artinya apa? Bertahan sampai kesudahan itu setia. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau setia sampai kesudahannya, mau setia sampai mati. Kuncinya itu, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita punya kehidupan kekristenan harus konsisten dalam bersekutu dengan Tuhan, di dalam roh dan kebenaran, dalam bersekutu bersama-sama juga. Sebagai tubuh Kristus di tempat ini, kita harus konsisten. Jangan ada sore-sore bolong-bolong dan sebagainya. Setia sampai akhir. Ini ayat yang sudah biasa, Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini saja yang menjadi fokus kita. Setia bukan 15 tahun, 20 tahun, setia sampai mati. Hanya itu yang menyelamatkan, bertahan sampai kepada kesudahannya, sampai segala sesuatu digenapi. Tanda-tanda menjelang kedatangan Yesus digenapi. Termasuk tadi kata banyak yang nggak dipanggil, sedikit yang dipilih, banyak yang nggak benar, banyak yang menghancurkan, banyak yang binasa, banyak yang mengundurkan diri dan sebagainya. Setia sampai mati. Jadi kita butuh kesetiaan itu. Karena Yesus juga sudah menunjukkan teladan, dia begitu amat sangat setia. Kuncinya hanya itu. Konsisten di dalam kerohanian kita. Jangan sampai kerohanian kita naik dan turun. Sebentar, rasakan hadirat Tuhan, nanti hari besok hidup di dalam ego kita, hidup di dalam keakuan kita, hidup di dalam tabiat duniawi kita. Kita mesti punya grafik yang konsisten. Grafik rohani yang konsisten. Ayat terakhir, Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, ini Antikris dan sekutu-sekutunya, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Siapa yang akan menang? Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia.
Tadi banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dipilih juga bisa disesatkan. Jadi nggak ada cara lain kecuali kita mau sungguh-sungguh setia. Baik pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sebagai tubuh Kristus juga kita sudah Tuhan tetapkan menjadi bagian tubuh Kristus di tempat ini. Kita juga mau setia sampai mati. Bahkan saya mau katakan setia sampai akhir. Mungkin ada di antara kita ketika Yesus datang kali yang kedua, kita menjadi bagian gereja yang sempurna, yang disempurnakan, di mana enggak mengalami kematian. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Kita langsung diubahkan, enggak mengalami kematian. Saya rasa mungkin ada di antara kita, terutama usia-usia yang masih muda barangkali. Tapi saya pribadi juga, saya sering katakan kepada keluarga saya juga, kalau di dalam Tuhan ada pilihan, kita menjadi gereja yang sempurna, gereja yang diubahkan, gereja yang tidak mengalami kematian. Mengapa kita harus memilih kematian wajar? Kalau boleh milih, saya tidak akan milih kematian wajar. Tapi saya rindu menjadi gereja setia sampai akhir. Akhirnya ketika Yesus datang kali yang kedua, kita dijemput di awan-awan yang permai. Kita tidak mengalami kematian. Bukankah ini sesuatu yang sangat dahsyat? Saya katakan demikian sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh milih, saya emang nggak mau milih mati wajar. Tapi menjadi gereja yang diubahkan, betapa luar biasanya. Tapi itu kan Tuhan yang tahu. Tapi kalau boleh milih, saya katakan itu. Jadi setia sampai mati. Saya mau katakan setia sampai akhir. Entahkah akhir kita hidup mati secara wajar, entahkah akhir hidup kita menjadi gereja yang diubahkan, yang tidak mengalami kematian. Karena yang menang, kata Yesus, mereka bersama-sama dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia. Sekian firman Tuhan, kiranya memotivasi saudara dan saya untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi mengiring Tuhan, untuk kita lebih setia lagi dalam mengiring Tuhan. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Saya rindu kita menyanyi satu lagu lama, setia-setialah. Mari kita akan bersimpuh. Haleluya. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu? Ku kasih setianya. Setialah, setialah sampai, setia-setialah sampai akhir. Setia-setialah, setialah sampai akhir. Amin. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai akhir. Apakah balasanmu? Ku kasih setialah, setia-setialah, setialah sampai akhir. Biar kiranya pada siang hari ini, izinkan Tuhan untuk mengkoreksi kehidupan kita. Masihkah kita setia kepada Tuhan? Masihkah kita setia dalam perkara-perkara yang kecil? Karena siapa enggak setia dan tidak benar dalam perkara kecil,
Nggak mungkin dia bisa setia dan benar dalam perkara-perkara yang besar. Izinkan Roh Kudus mengkoreksi kita, membongkar balik di sisi mana saja dalam kehidupan saudara dan saya yang sudah tidak setia, atau mungkin setia tapi kesetiaannya prosentasenya sudah menurun, saudara. Kesetiaan kita sudah menurun. Memang saya melihat, saudara, pandemi 2 tahun, sekitar 2 tahun kurang lebih ini Tuhan izinkan terjadi untuk menguji anak-anak Tuhan. Saya mendengar berita di sana dan sini, banyak gereja-gereja kosong. Banyak gereja-gereja yang tadinya banyak, ketika ibadah masih ibadah tatap muka menjadi kosong. Karena banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen memilih, mendingan ibadah online saja. Ada online lebih enak, kapan saja bisa. Ya, nggak harus dengan, kalau perlu nggak mandi juga bisa mendengarkan dan lain, ya kan lebih mudah dan banyak seperti itu. Tapi ketika sudah waktunya kita untuk ibadah secara tatap muka kembali, bukankah kita melihat ada banyak orang-orang Kristen, mungkin di tengah-tengah kita juga ada, yang sampai hari ini ada jemaat-jemaat yang belum ikut ibadah online. Kalau memang sakit itu lain lagi ya, saudaraku. Kiranya ini menjadi sebuah peringatan. Saya merasa lewat pandemi corona ini diuji ketika sudah mulai Indonesia, puji Tuhan, sudah mulai hampir habis. Apakah masih tetap kembali ibadah tatap muka seperti waktu sebelumnya? Tapi ada, saudara, bahkan banyak. Ada gereja-gereja yang menjadi kosong. Tadinya banyak menjadi kosong karena hal itu. Tapi kita di sini, kita tidak mau. Tuhan tolong kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sebagai tubuh Kristus di tempat ini. Kami mau setia sampai akhir, entahkah akhir hidup kita meninggal wajar, ataukah kita menjadi gereja yang diubahkan. Tentu kita merindukan itu semua. Setia-setialah, kita nyanyi sekali lagi. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu? Kasih setialah, setialah sampai. Tuhan, kami menjadi berdosa kepada Engkau, Yesus, ketika kami tidak setia, bahkan sedikit saja ada ketidaksetiaan kami kepada Tuhan. Kami menjadi berdosa sebab Engkau begitu maha setia, Tuhan. Sampai hari ini Engkau setia, tidak ada waktu sesaat pun Engkau berhenti sejak 2000 tahun yang lalu mendoakan kami, umat-umat-Mu, dari generasi sampai kepada generasi, sampai kepada generasi kami sekarang ini. Kalau Engkau berhenti berdoa, kami akan hancur, kami akan binasa, dan mungkin kami tidak akan selamat. Karena Engkau berdoa, itulah sebabnya Roh Kudus bekerja sampai hari ini, menjadikan kami, mau memimpin kami, menjadi umat-umat yang setia, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, ampuni kalau Engkau melihat mulai ada ketidaksetiaan, mungkin kecil, mungkin sedikit, dari hal-hal tertentu dalam kehidupan kami. Orang lain tidak tahu, tapi mungkin kami tahu, tetapi Engkau sangat maha tahu. Koreksi saja hidup kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Dan tolong kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sebagai anggota tubuh Kristus di tempat ini, Tuhan. Bahkan aku berdoa untuk setiap anak-Mu, tubuh Kristus dimanapun berada, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, sebab Engkau sudah berkata-kata jelas, Tuhan, yang bersama dengan Engkau yang menang adalah mereka yang dipanggil, yang dipilih, dan yang setia, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Jadikan kami mengikuti jejak langkah-Mu. Engkau setia, begitu setia. Biarlah kami ada di jalur kebenaran-Mu, Tuhan. Yaitu kami mau setia sampai mati. Kami mau setia sampai akhir hayat kami. Entahkah akhir hayat kami mati wajar, ataupun mungkin kami menjadi gereja yang diubahkan, yang tidak mengalami kematian. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau sempurnakan firman-Mu
yang sudah hamba-Mu sampaikan dengan segala keterbatasan hamba Tuhan. Kau terus bekerja, firman Tuhan sudah disampaikan, Roh Kudus terus bekerja, sampai firman Tuhan ini benar-benar menjadi rema dalam hidup kami, menjadi gaya hidup kami, di dalam setiap aspek hidup kami. Kami mau menjadi orang-orang yang setiawan. Terima kasih Bapa. Sebentar umat-Mu memberi ucapan syukur mereka. Tuhan, besar kecil yang tidak bisa memberi, Tuhan berkati. Tuhan, supaya semuanya sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan yang begitu amat sangat setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.